Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azkia Nur Intan Fadila dari Prodi Pendidikan Ekonomi semester 3 dengan nomor induk mahasiswa 18721500007. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah akuntansi keuangan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Sabarudin MM. Dan pada video ini saya akan menjelaskan tentang akuntansi keuangan, yaitu penyelesaian akhir kertas kerja dan penyajian laporan keuangan. Penyelesaian akhir kertas kerja. Sebelumnya kita ketahui dulu bahwa kertas kerja itu merupakan suatu daftar atau tempat pencatatan neraca saldo, penyesuaian serta penggolongan akun buku besar yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk menyusun laporan keuangan. Fungsi kertas kerja yaitu sebagai alat yang dapat untuk memperingkas dalam penyusunan dalam suatu laporan keuangan dengan secara manual, akan tetapi bukan bagian dari catatan suatu akuntansi secara formal. Dan sebagai pokok acuan untuk mengoreksi pada buku besar yang disamakan, diseimbangkan dan ditata secara rapi berdasarkan penyusunan sebuah laporan keuangan. Ada 3 tujuan untuk menyusun kertas kerja. Yang pertama yaitu untuk membantu atau memperingkas dalam proses menyusun laporan keuangan pada perusahaan. Yang kedua, mengurangi jika ada suatu kesalahan yang mungkin akan terjadi atau dapat terjadi selama proses menyusun kertas kerja. Dan yang terakhir yaitu mengoreksi terhadap keakuratan pada proses perhitungan yang telah dilakukan. Jenis-jenis kertas kerja. Yang pertama ada bentuk laporan kertas kerja 6 kolom atau 3 kolom berganda. Pada bentuk kertas kerja ini dengan bentuk kolom atau juga 3 kolom berganda ini terdapat pada bagian kolom neraca saldo, debit dan kredit, pada bagian kolom rugi atau laba, pada bagian kolom neraca debit dan kredit. Berikut adalah contoh kertas kerja dengan 6 kolom atau 3 kolom berganda. Jadi pada tabel tersebut terdapat beberapa kolom, yaitu nomor perkiraan, nama perkiraan, neraca saldo, laba dan rugi, dan neraca. Yang kedua yaitu bentuk laporan kertas kerja 8 kolom atau 4 kolom berganda. Nah, pada bentuk laporan kertas kerja ini terdapat atas kolom neraca saldo yang isinya debit dan kredit, dengan kolom tambahan yaitu penyesuaian yang isinya juga debit dan kredit, kolom laba atau rugi, debit dan kredit juga, dan pada kolom neraca terisi juga debit dan kreditnya. Berikut adalah contoh tabel bentuk laporan kertas kerja 8 kolom. Yang ketiga yaitu bentuk laporan kertas kerja 10 kolom atau 5 kolom berganda. Nah, bentuk dari kertas kerja dengan 10 kolom secara berganda ini terdapat atas kolom neraca saldo, debit dan kredit, kolom dengan penyesuaian debit dan kredit. Berikut ada contoh tabel bentuk laporan kertas kerja 10 kolom. Yang pertama seperti biasa nomor perkiraan, yang tabel sebelahnya yaitu nama perkiraan, ada neraca saldo yang isinya debit kredit, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan isinya juga debit dan kredit, laba ruginya, dan neraca. Yang selanjutnya yaitu bentuk laporan kertas kerja 12 kolom atau 6 kolom berganda. Pada laporan kertas kerja 12 pada bagian kolom atau 6 kolom secara berganda ini terdapat kolom neraca saldo, debit kredit, dan pada bagian kolom penyesuaian juga debit dan kredit. Pada bagian kolom neraca saldo dapat disesuaikan dengan debit dan kredit.
pada bagian kolom rugi atau laba debit dan kredit, pada bagian kolom laporan modal debit dan kredit, dan pada bagian kolom neraca juga debit dan kredit. Berikut adalah tabel contoh laporan kertas kerja 12 kolom, di mana yang isi pada tabel tersebut ada tambahan, yaitu laporan modal dimasukkan. Selanjutnya yaitu ada penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Peranan laporan keuangan itu sangat penting. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Berikut adalah komponen laporan keuangan. Yang pertama, laporan posisi keuangan atau neraca. Yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Dan yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi. Selanjutnya yaitu ada struktur dan isi laporan keuangan. Yang pertama, identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakannya dari informasi lain dalam dokumen publikasi yang sama. Yang kedua yaitu laporan posisi keuangan. Minimal mencangkup aset tetap, properti, investasi, aset tidak berwujud, aset keuangan, investasi menggunakan metode ekuitas, persediaan, utang piutang, kas, dan liabilitas. Yang ketiga yaitu laporan laba rugi komprehensif. Informasi yang disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif harus mencakup penyajian jumlah dalam satu periode, yaitu pendapatan, biaya keuangan, bagian laba rugi dari entitas asosiasi, beban pajak, dan laba rugi. Yang keempat yaitu laporan perubahan ekuitas. Pada laporan ini menyajikan total laba rugi komprehensif selama satu periode. Penyajian kembali komponen ekuitas secara retrospektif dan setiap komponen ekuitas rekonsiliasi antara jumlah tercatat pada awal dan akhir periode. Yang kelima yaitu laporan arus kas. Nah, memberikan dasar bagi pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas dan kebutuhan entitas dalam menggunakan arus kas tersebut. Yang keenam yaitu catatan atas laporan keuangan. Nah, pada tahap ini berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan laporan perubahan ekuitas serta laporan arus kas. Yang ketujuh yaitu informasi komparatif. Informasi komparatif itu dibagi dua. Yang pertama, informasi komparatif minimum. Informasi ini merupakan informasi kuantitatif diungkapkan secara komparatif dengan periode sebelumnya untuk seluruh jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan periode berjalan. Dan yang terakhir yaitu tambahan informasi komparatif. Informasi komparatif ini dapat terdiri satu atau lebih laporan keuangan namun tidak terdiri dari laporan keuangan yang lengkap. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.